Pemirsa, salah satu karya emas almarhum Profesor B.J. Habibie adalah lahirnya pesawat Gatot Kaca N250. Inilah salah satu karya anak bangsa yang paling dibanggakan Indonesia. Di mana tidak, semua negara bisa membuat pesawat. Dan pada tahun 1995, Gatot Kaca N250 yang dibuat oleh IPTN, sekarang PT Dirgantara Indonesia, mampu terbang ke langit Nusantara. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, si jenius dari timur. Gelar ini pantas disandang pria yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Ia dikenal sebagai ilmuwan dunia di bidang pesawat terbang. Ia adalah anak bangsa yang langka di negeri ini. Selesai merampungkan gelar doktor, Habibie langsung direkrut perusahaan besar Jerman, yakni Messerschmitt Ball Blohm atau MBB di Hamburg. Di MBB ia pernah menjabat wakil presiden, jabatan tertinggi pada industri Jerman yang pernah dicapai orang-orang non-Jerman. Prestasi keilmuannya yang cemerlang terbukti pula dengan adanya teori Habibie, faktor Habibie dan metode Habibie yang menjadi standar dunia dalam konstruksi pesawat terbang. Saat berusia 38 tahun atau tahun 1974, Habibie kembali ke Indonesia yang menuntut pengabdiannya mengembangkan industri pesawat terbang. Habibie menilai putra-putri Indonesia mampu membuat pesawat terbang untuk melanjutkan pembangunan. Namun upayanya membawa Indonesia dari negeri agraris menuju industri maju bukan tanpa hambatan. Ia mendapat tantangan dari lawan politiknya yang menginginkan pembangunan dilakukan bertahap. Namun ketika roda pesawat terbang terangkat dan pesawat berlambang Gatot Kaca N250 terbang mulus ke angkasa, semua orang meneteskan air mata, tak terkecuali almarhum Presiden Soeharto dan almarhum Ibu Tien. Dengan kerendahan hati, Habibie menyatakan saat itu bukan ia yang menciptakan Gatot Kaca N250, tapi putra-putri Indonesia. Selain N250, Habibie juga merancang pesawat R80 untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah. Pesawat R80 mampu mengangkut 80 hingga 90 penumpang dan mampu melesat dengan kecepatan maksimal 330 knot atau sekitar 611 km per jam. Diperkirakan pesawat ini akan mengudara pada tahun 2022 dan diproduksi massal tahun 2025. Ya, pemirsa, perlu kita akui bahwa jasa almarhum B.J. Habibie sangat besar di sektor ekonomi ketika krisis moneter 1998 silam. Bagaimana jasa dan kiprah Profesor B.J. Habibie di mata ekonom? Saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Eni Sri Hartati, ekonom dari Indef. Selamat siang, Bu Eni. Ya, Mbak Liani. Ya, Ibu Eni, kita baru saja mendapatkan kabar duka dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, yang telah berpulang. Kalau kita lihat kiprah dan juga jasanya begitu besar untuk Indonesia, terutama pada krisis moneter pada tahun 1998 dan juga segala upaya yang dilakukan untuk bagaimana mengembalikan kembali kondisi ekonomi Indonesia dan khususnya kepada Bank Indonesia pada saat itu. Anda melihat seberapa besar kontribusi yang telah dilakukan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie? Ya, Mbak Liani. Peran dan kontribusi almarhum Pak Habibie luar biasa buat Indonesia. Jadi Pak Habibie salah satu orang besar bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia, terutama kalau dunia di bidang di bidang penerbangan gitu. Jadi Indonesia benar-benar sangat kehilangan putra terbaik bangsa gitu. Jadi kita ingat betul dulu waktu krisis 97-98, tiba-tiba nilai tukar kita dalam satu hari itu bisa menyentuh 17.000 dan rata-rata Fred waktu Pak Habibie diserahi tampuk pimpinan sebagai presiden itu di kisaran lebih dari 10.000. Jadi antara 10.000 15.000 gitu kan. Nah, tetapi dalam masa, kan beliau kepemimpinan yang singkat ya, hanya sekitar 1 tahun. Di akhir pemerintahannya rupiah bisa distabilkan kembali di level 6.500. Dan inflasi juga demikian. Inflasi kita luar biasa waktu itu menyentuh angka 69%. Jadi makanya sampai timbul kerusuhan itu kan karena ras ya, ketidakpercayaan dari masyarakat, sampai menyerbu toko-toko dan sebagainya. Nah,
apa yang dilakukan oleh Pak Habibie sehingga rupiah dan inflasi kembali lagi mampu distabilkan adalah trust, kepercayaan. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang beliau ambil walau dalam waktu singkat itu benar-benar mengembalikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan pelaku usaha, termasuk kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Jadi kita lihat misalnya Pak Habibie benar-benar membuka seluruh saluran yang selama Orde Baru tertutup. Makanya beliau sekarang dinobatkan sebagai Bapak Demokrasi. Karena apa? Karena semua kebijakan-kebijakan yang tadinya benar-benar tertutup, semuanya dibuka. Termasuk kebebasan pers, terus undang-undang politik. Kalau di dalam bidang ekonomi kita kenal adalah undang-undang persaingan usaha yang sehat. Itu di era Pak Habibie walaupun terus diteruskan presiden selanjutnya ya diputuskannya gitu. Nah, sehingga yang paling menjadi sentral kebijakan beliau adalah bagaimana upaya-upaya yang sistematis dan terkalkulasi dengan cermat gitu. Karena beliau kan seorang teknokratik ya, artinya orang teknik gitu. Jadi segala perhitungannya pasti cermat. Nah, itu yang berhasil mengembalikan kepercayaan tadi. Nah, sehingga kita yang tadinya menghadapi krisis yang luar biasa gitu, dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil distabilkan, bahkan juga berhasil menorehkan fondasi untuk berikutnya, termasuk berhasil menyelenggarakan pemilu yang berlangsung secara damai dan juga menghasilkan pemimpin yang juga bisa menumbuhkan kepercayaan kembali kepada Indonesia gitu. Baik. Salah satu karya emasnya juga yang sangat luar biasa dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie adalah kontribusinya khususnya dalam PT Dirgantara Indonesia ya, dalam pembuatan pesawat Gatot Kaca N250. Dan apa sebenarnya ilmu yang sangat berharga yang bisa terus dilakukan, belajar dari pengalaman dan juga apa yang telah dilakukan Pak Habibie untuk industri penerbangan Indonesia? Hikmah kita memiliki Pak Habibie itu adalah memiliki pemimpin yang visioner. Jadi pertama beliau negarawan, tapi ya dia tidak sudah mengabaikan kepentingan pribadi, yang utamakan bagaimana mempersatukan kembali Indonesia, termasuk beliau ikhlas, tak bertanggung jawabannya nggak diterima padahal sukses gitu ya. Nah itu karena kenegarawanan beliau, hanya berpikir untuk Indonesia bukan untuk dirinya, termasuk dalam Pak Habibie mengkreasikan untuk membuat PTDI ya, IPTN itu memproduksi pesawat. Coba bayangkan waktu dulu kita masih negara agraris gitu kan, orang memiliki mobil juga masih jarang, tapi Pak Habibie sudah sangat melampaui zamannya memikirkan pesawat. Jadi kalau hari ini orang-orang berbicara mengenai Indonesia sentris gitu kan, membangun dari Sabang sampai Merauke dan membangun dari pinggir, itu udah lewat, itu sudah dipikirkan Pak Habibie di eranya waktu itu dengan membangun pesawat. Karena apa? Dia sadar betul bahwa Indonesia negara kepulauan, nggak mungkin ditempuh dengan jalan darat gitu. Dan jalan laut pasti sudah efisien gitu kan. Maka untuk mempersatukan itu, membuat efektif dan sebagainya, konektivitas antar pulau, antar provinsi, itu memang harus dibangun industri pesawat terbang, di mana itu yang akan menjadi konektivitas gitu kan, konektivitas ekonomi antar pulau, antar provinsi. Oke, banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Habibie ketika beliau menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia, dan juga semua karya-karya yang telah dilakukan, ilmu dan juga pengalaman berharga yang patut kita terus terapkan di Indonesia. Terima kasih Ibu Eni atas komentarnya. Ya, terima kasih Ibu Eni, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.